Ekonomi dan Bisnis Universitas Juanda semester 3. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai PSAK 219 tentang imbalan kerja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Intermediate Accounting 1 dengan dosen pengampu Ibu Fariska Susandra, SE MSc, dan Bapak Didi, SE MAK, AK CPA. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reva Cahya Lestari dengan NIM C2310200 sebagai ketua kelompok, dan anggota kelompok saya yang terdiri dari Dian Suciwati dengan NIM C2310226, selanjutnya Rizka Zulfaliani Putri dengan NIM C2310538, dan yang terakhir Siti Nurul Azizah dengan NIM C2310109. Baik, sebelum memulai ke materi pertama, di sini terdapat beberapa ruang lingkup PSAK 219 mengenai imbalan kerja yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama yaitu definisi imbalan kerja, kedua imbalan kerja jangka pendek, yang ketiga imbalan pasca kerja, keempat liabilitas aset imbalan pasti neto, yang kelima biaya imbalan pasti, yang keenam imbalan kerja jangka panjang lain, dan yang terakhir pesangon. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai definisi imbalan kerja. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup dari imbalan kerja. Yang pertama yaitu imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja atau selain dari pesangon yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan, di mana pekerja memberikan jasa terkait. Imbalan kerja jangka pendek diselesaikan kurang dari 12 bulan, yaitu yang pertama ada upah dan gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan berbayar, dan cuti sakit berbayar. Bagi laba dan bonus, imbalan non-moneter seperti fasilitas pelayanan kesehatan, rumah, mobil, barang atau jasa cuma-cuma atau bersubsidi. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran imbalan jangka pendek. Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode akuntansi, entitas mengakui jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek dan diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut, yaitu sebagai liabilitas atau beban akrual setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar melebihi jumlah yang tidak didiskonto dari imbalan tersebut, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset atau beban dibayar di muka selama pembayaran tersebut akan menimbulkan, sebagai contoh, pengurangan pembayaran di masa depan atau pengembalian kas. Sebagai beban, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Selanjutnya yaitu penerapan pengakuan dan pengukuran imbalan kerja. Yang pertama adalah cuti berbayar. Cuti berbayar yang diakumulasi adalah pengakuan saat pekerja memberi jasa, dapat bersifat vesting atau non-vesting, diukur sebagai tambahan pembayaran yang diperkirakan, kewajiban diakui meski bersifat non-vesting, dan yang terakhir, pengukuran mempertimbangkan hak yang belum digunakan. Cuti berbayar yang diakumulasi adalah cuti yang dibawa ke periode masa depan dan dapat digunakan pada periode masa depan jika hak cuti periode berjalan tidak digunakan seluruhnya. Cuti berbayar yang diakumulasi dapat bersifat vesting. Dengan kata lain, pekerja berhak memperoleh pembayaran kas atau hak yang tidak digunakan ketika meninggalkan entitas, atau non-vesting, ketika pekerja tidak berhak menerima pembayaran kas untuk hak yang tidak digunakan ketika meninggalkan entitas. Kewajiban timbul ketika pekerja memberikan jasa yang menambah hak atas cuti berbayar di masa depan. Kewajiban tersebut ada dan diakui.
Bahkan jika cuti berbayar tersebut bersifat non-vesting, walaupun kemungkinan pekerja meninggalkan entitas sebelum penggunaan hak non-vesting, yang diakumulasi berdampak pada pengukuran kewajiban tersebut. Entitas mengukur biaya yang diperkirakan atas cuti berbayar yang diakumulasi sebagai jumlah tambahan yang diperkirakan akan dibayar oleh entitas akibat hak yang belum digunakan yang telah terakumulasi pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya yaitu cuti berbayar non-akumulasi. Yang pertama, tidak dapat dibawa ke periode depan, hak hilang jika tidak digunakan, pengakuan hanya saat cuti terjadi. Contohnya yaitu cuti melahirkan, cuti sakit tanpa akumulasi. Cuti berbayar yang tidak diakumulasi tidak dapat dibawa ke periode masa depan. Imbalan tersebut hilang jika hak periode berjalan tidak digunakan sepenuhnya dan tidak memberikan hak bagi pekerja untuk menerima pembayaran kas atas hak yang tidak digunakan ketika meninggalkan entitas. Ini lazim terjadi untuk cuti sakit berbayar sepanjang hak yang belum digunakan tidak menambah hak masa depan, cuti melahirkan, atau cuti suami yang mendampingi istri melahirkan. Entitas tidak mengakui liabilitas atau beban sampai waktu terjadinya cuti, karena jasa pekerja tidak menambah jumlah imbalan. Selanjutnya yaitu program bagi laba dan bonus. Yang pertama, kriteria pengakuan. Ada kewajiban hukum atau konstruktif, dapat diestimasi secara andal, dan tidak ada alternatif selain membayar. Entitas mengakui biaya yang diperkirakan atas pembayaran bagi laba dan bonus yang diatur jika dan hanya jika. Yang pertama, entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif kini atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Dan yang kedua, kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Kewajiban kini timbul jika dan hanya jika entitas tidak memiliki alternatif realistis lain kecuali melakukan pembayaran. Yang kedua, kriteria pengukuran. Mencerminkan kemungkinan pekerja keluar, mempertimbangkan formula program, berdasarkan praktik masa lalu, dan diakui sebagai beban, bukan distribusi laba. Dalam beberapa program bagi laba, pekerja menerima bagian atas laba hanya jika menerapkan tetap bekerja pada entitas selama periode tertentu. Program tersebut menimbulkan kewajiban konstruktif ketika pekerja memberikan jasa yang dapat menambah jumlah yang akan dibayarkan jika mereka tetap bekerja sampai akhir periode tertentu. Pengukuran kewajiban konstruktif tersebut mencerminkan kemungkinan adanya pekerja yang keluar tanpa menerima pembayaran bagi laba. Yang pertama, entitas dapat mengestimasi secara andal jumlah kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif dalam program bagi laba atau bonus jika persyaratan formal program tersebut membuat suatu formula untuk menentukan jumlah imbalan dan praktik masa lalu, memberikan bukti jelas mengenai jumlah kewajiban konstruktif entitas. Yang kedua adalah kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus merupakan akibat dari jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik entitas. Oleh karena itu, entitas mengakui biaya bagi laba dan bonus ini sebagai beban dan bukan sebagai distribusi laba. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari imbalan kerja yang kedua adalah imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Imbalan pasca kerja mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah imbalan purna karya. Contohnya pensiun dan pembayaran lamsam pada saat purna karya. Dan yang kedua, imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa pasca kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja. Program imbalan pasca kerja diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, bergantung pada substansi ekonomik dari syarat dan ketentuan pokok dari program tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan program iuran pasti dan program imbalan pasti. Program iuran pasti adalah program imbalan pasca kerja di mana entitas membayar iuran tetap kepada entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum
atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan atau periode selanjutnya. Kewajiban diukur tanpa diskonto kecuali untuk kewajiban yang tidak diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya yaitu karakteristik program iuran pasti. Entitas membayar iuran setiap ke entitas terpisah. Tidak ada kewajiban membayar iuran pasti, resiko aktuarial dan investasi ditanggung pekerja, dan kewajiban terbatas pada jumlah yang disepakati imbalan ditentukan dari jumlah iuran yang dibayar dan hasil investasi dari iuran. Dalam program iuran pasti, kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif entitas terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran kepada dana. Dengan demikian, jumlah imbalan pasca kerja yang diterima pekerja ditentukan berdasarkan jumlah iuran yang dibayarkan entitas dan mungkin juga oleh pekerja kepada program imbalan pasca kerja atau perusahaan asuransi, ditambah dengan hasil investasi dari iuran tersebut. Akibatnya, resiko aktuarial atau imbalan lebih kecil dari yang diharapkan dan resiko investasi, aset yang diinvestasikan tidak cukup untuk memenuhi imbalan yang diharapkan. Secara substansi, ditanggung pekerja. Yang selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran iuran kepada program iuran pasti dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengakui iuran terutang sebagai liabilitas setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Kelebihan iuran yang dibayar lebih dari iuran terutang dapat diakui sebagai aset. Yang kedua yaitu iuran diakui sebagai beban kecuali jika PSAK lain mengizinkan untuk dimasukkan dalam biaya perolehan aset. Jika iuran pada program iuran pasti tidak diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, maka iuran tersebut didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditentukan. Dalam pengungkapan entitas wajib mengungkapkan jumlah beban yang diakui untuk program iuran pasti dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu program imbalan pasti. Program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti lebih kompleks karena melibatkan asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban dan beban, serta kemungkinan adanya keuntungan atau kerugian aktuarial. Kewajiban diukur dengan diskonto mengingat kewajiban tersebut dapat diselesaikan dalam beberapa tahun setelah pekerja memberikan jasanya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik program imbalan pasti. Yang pertama ada kewajiban menyediakan imbalan yang dijanjikan, yang kedua ada resiko aktuarial dan investasi ditanggung entitas, dan yang ketiga ada kewajiban meningkat jika hasil investasi buruk. Entitas wajib membayar iuran tambahan jika aset tidak mencukupi, ada jaminan imbalan hasil tertentu, dan ada praktik informal yang menimbulkan kewajiban. Dalam program imbalan pasti, kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja saat ini maupun mantan pekerja, dan resiko aktuarial atau biaya untuk imbalan lebih besar dari yang diperkirakan, dan resiko investasi secara substansi ditanggung entitas. Jika pengalaman aktuarial atau investasi lebih buruk dari yang diharapkan, maka kewajiban entitas akan meningkat. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran program imbalan pasti. Yang pertama, melibatkan pengelolaan resiko investasi dan aktuarial oleh entitas. Pembayaran imbalan tergantung pada kinerja dana dan kemampuan entitas untuk menutupi kekurangan dana. Yang kedua, ada proses akuntansi meliputi penentuan defisit atau surplus, pengukuran liabilitas neto, pengakuan biaya dalam laba rugi, dan pengukuran kembali liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga ada entitas harus rutin memperbarui estimasi kewajiban dan aset imbalan pasti dengan menggunakan aktuaris berkualifikasi dan memperhatikan perubahan material. Pendekatan yang hati-hati dan akurat sangat penting untuk memastikan laporan keuangan yang tepat dan handal. Yang selanjutnya ada program multi pemberi kerja. Program iuran pasti atau program imbalan pasti selain program jaminan sosial yang menyatukan aset yang dikontribusikan oleh beberapa entitas yang tidak sepengendali dan menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerja yang berasal lebih dari satu entitas dengan dasar bahwa tingkat iuran dan imbalan ditentukan tanpa memperhatikan identitas entitas yang memperkerjakan pekerja tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik program multi pemberi kerja.
Yang pertama, menyatukan aset dari beberapa entitas. Kedua, entitas tidak sepengendali. Ketiga, memberikan imbalan ke pekerja berbagai entitas. Dan yang terakhir, iuran dan imbalan tidak tergantung identitas entitas. Entitas mengklasifikasikan program multi pemberi kerja sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, sesuai dengan persyaratan program tersebut, termasuk kewajiban konstruktif apapun di luar ketentuan formal. Jika entitas berpartisipasi dalam program imbalan pasti multi pemberi kerja, maka entitas melaporkan bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti, aset program, dan biaya terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan program imbalan pasti lain. Selanjutnya, perlakuan akuntansi program multi pemberi kerja. Yang pertama, dengan informasi memadai. Dicatat sebagai program imbalan pasti, melaporkan bagian proporsional kewajiban, dan mengungkapkan informasi sesuai standar. Entitas melaporkan bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti, aset program, dan biaya terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan program imbalan pasti lain. Akan tetapi, entitas mungkin tidak dapat menentukan bagiannya atas posisi keuangan dan kinerja yang mendasari program, dengan keandalan yang cukup untuk tujuan akuntansi. Yang kedua, tanpa informasi memadai, yaitu dicatat sebagai program iuran pasti, mengungkapkan informasi tambahan, dan mengakui perjanjian kontraktual surplus atau defisit. Ketika informasi memadai tidak tersedia dalam menerapkan akuntansi imbalan pasti untuk program imbalan pasti multi pemberi kerja, maka entitas mencatat program seolah-olah sebagai program iuran pasti dan mengungkapkan informasi. Selanjutnya adalah imbalan pasca kerja. Karakteristik imbalan pasca kerja yaitu bukan program multi pemberi kerja, melibatkan entitas induk dan anak, dan informasi program diukur secara keseluruhan. Program imbalan pasti yang berbagi risiko antara entitas sepengendali, sebagai contoh, entitas induk dan entitas anaknya bukan merupakan program multi pemberi kerja. Entitas yang berpartisipasi dalam program tersebut memperoleh informasi mengenai program secara keseluruhan, yang diukur sesuai dengan pernyataan ini berdasarkan asumsi yang berlaku untuk program secara keseluruhan. Kemudian, perlakuan akuntansi imbalan pasca kerja. Yang pertama, dengan perjanjian kontraktual, yaitu membebankan biaya ke entitas individual dan mengakui biaya imbalan pasti neto. Jika ada perjanjian kontraktual atau kebijakan tertulis untuk membebankan kepada entitas individual dalam kelompok usaha atas biaya imbalan pasti neto dari program secara keseluruhan yang diukur sesuai dengan pernyataan ini, maka entitas mengakui biaya imbalan pasti neto yang dibebankan dalam laporan keuangan tersendiri atau individual. Yang kedua, tanpa perjanjian kontraktual, yaitu biaya diakui oleh entitas pendukung program, entitas lain mengakui biaya sebesar iuran, dan merupakan transaksi pihak berelasi. Jika tidak ada perjanjian atau kebijakan seperti itu, maka biaya imbalan pasti neto diakui dalam laporan keuangan tersendiri atau individual dari entitas dalam kelompok usaha yang secara hukum mendukung program tersebut. Entitas lain dalam kelompok usaha dalam laporan keuangan tersendiri atau individual mengakui biaya setara dengan iuran yang terutang untuk periode tersebut. Asumsi aktuarial. Asumsi aktuarial merupakan estimasi terbaik yang digunakan untuk menentukan total biaya penyediaan imbalan pasca kerja. Asumsi ini meliputi faktor-faktor demografik yang berkaitan dengan karakteristik masa depan pekerja dan mantan pekerja serta tanggungan mereka. Asumsi demografik ini mencakup mortalitas, tingkat perputaran pekerja, cacat, pensiun dini, proporsi peserta dengan tanggungan yang berhak atas imbalan, pilihan opsi pembayaran, dan tingkat klaim dalam program kesehatan. Asumsi aktuarial tidak boleh bias dan harus selaras satu dengan yang lain. Pertama, asumsi aktuarial mortalitas. Entitas menentukan asumsi mortalitas dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Untuk mengestimasi total biaya dari imbalan, entitas mempertimbangkan perubahan mortalitas yang diharapkan. Sebagai contoh, dengan memodifikasi tabel mortalitas standar dengan estimasi perbaikan mortalitas. Kedua,
asumsi aktuarial tingkat diskonto. Tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan pasca kerja, baik yang didanai maupun tidak, ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas obligasi korporasi berkualitas tinggi pada akhir periode pelaporan. Untuk mata uang yang tidak memiliki pasar yang aktif dan stabil, bagi obligasi korporasi berkualitas tinggi tersebut, maka digunakan imbal hasil pasar pada akhir periode pelaporan atas obligasi pemerintah yang didominasi dalam mata uang tersebut. Mata uang dan jangka waktu dari obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah konsisten dengan mata uang dan estimasi jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja. Ketiga, asumsi aktuarial, gaji, imbalan, dan biaya kesehatan. Entitas mengukur kewajiban imbalan pasti menggunakan dasar yang mencerminkan: pertama, imbalan yang ditentukan dalam persyaratan program atau yang timbul dari kewajiban konstruktif yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam program tersebut pada akhir periode pelaporan. Kedua, estimasi kenaikan gaji masa depan yang memengaruhi imbalan terutang. Ketiga, dampak setiap pembatasan dari bagian pemberi kerja atas biaya imbalan masa depan. Keempat, iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang mengurangi biaya akhir entitas untuk imbalan tersebut. Dan yang terakhir, estimasi perubahan tingkat imbalan di masa depan yang memengaruhi imbalan yang akan dibayarkan dari program imbalan pasti. Liabilitas aset imbalan pasti neto. Liabilitas aset imbalan pasti neto adalah defisit atau surplus yang disesuaikan untuk setiap dampak terhadap pembatasan aset imbalan pasti neto ke batas alas aset. Aset program terdiri atas aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang, yaitu aset selain instrumen keuangan yang diterbitkan entitas pelapor yang tidak dapat dialihkan, yang dimiliki oleh entitas dana yang terpisah secara hukum dari entitas pelapor dan didirikan semata-mata untuk membayar atau mendanai imbalan kerja, dan tersedia digunakan hanya untuk membayar atau mendanai imbalan kerja. Tidak dapat digunakan untuk membayar utang entitas pelapor walaupun dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat dikembalikan kepada entitas pelapor. Dan terakhir, polis asuransi yang memenuhi syarat. Polis asuransi yang memenuhi syarat adalah polis asuransi yang diterbitkan oleh asuradur yang bukan merupakan pihak berelasi dengan entitas pelapor. Jika hasil polis tersebut digunakan hanya untuk membayar atau mendanai imbalan kerja dalam program imbalan pasti dan tidak dapat digunakan untuk membayar utang entitas pelapor, walaupun dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat dikembalikan kepada entitas pelapor. Pengakuan dan pengukuran aset program. Pertama, nilai wajar aset program. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset program dikurangkan dari nilai sekarang kewajiban imbalan pasti untuk menentukan jumlah defisit atau surplus. Aset program tidak mencakup iuran yang masih harus dibayar oleh entitas pelapor kepada dana dan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh entitas yang tidak dapat dialihkan yang dikuasai oleh dana. Kedua, penggantian. Jika dan hanya jika terdapat kepastian bahwa pihak lain akan mengganti sebagian atau seluruh pengeluaran yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban imbalan pasti, maka entitas pertama mengakui haknya atas penggantian tersebut sebagai aset yang terpisah. Entitas mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Dan yang kedua, memisahkan dan mengakui perubahan nilai wajar atas haknya untuk penggantian dengan cara yang sama, seperti untuk perubahan nilai wajar aset program. Komponen biaya imbalan pasti diakui secara neto dengan jumlah yang berkaitan dengan perubahan dalam nilai tercatat atas hak penggantian. Ruang lingkup imbalan kerja yang selanjutnya yaitu biaya imbalan pasti. Komponen biaya imbalan pasti yang pertama di sini yaitu biaya jasa, yang terdiri atas biaya jasa kini, yang kenaikan nilai sekarang, kewajiban imbalan pasti yang berasal dari jasa pekerja dalam periode berjalan. Entitas menentukan biaya jasa kini menggunakan asumsi aktuarial yang ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan. Namun, jika entitas mengukur kembali liabilitas aset
imbalan pasti neto, maka entitas menentukan biaya jasa kini untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amandemen. Curtailment atau penyelesaian program menggunakan asumsi aktuarial yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas aset imbalan pasti neto. Nah, selanjutnya yaitu biaya jasa lalu, yaitu perubahan nilai sekarang kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode sebelumnya sebagai akibat dari amandemen program, pemberlakuan awal atau pembatalan atau perubahan program imbalan pasti, atau curtailment, penurunan signifikan yang dilakukan oleh entitas dalam hal jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, dan yang terakhir yaitu keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi. Penyelesaian program terjadi ketika entitas melakukan transaksi yang menghapuskan seluruh kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti. Sebagai contoh, pengalihan lump sum, one-off transfer, kewajiban pemberi kerja yang signifikan berdasarkan program kepada perusahaan asuransi melalui pembelian polis asuransi adalah suatu penyelesaian. Yang kedua yaitu bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto adalah perubahan selama periode atas liabilitas aset imbalan pasti neto yang timbul dari berlalunya waktu. Bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto dapat dipandang sebagai komponen pendapatan bunga dari aset program. Biaya bunga atas kewajiban imbalan pasti dan bunga atas dampak batas atas dari aset. Yang ketiga yaitu pengukuran kembali atas liabilitas aset imbalan pasti neto. Yang pertama yaitu keuntungan dan kerugian aktuarial adalah perubahan atas nilai sekarang dari kewajiban imbalan pasti sebagai bagian dari penyelesaian pengalaman dan pengaruh perubahan asumsi aktuarial. Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari kenaikan atau penurunan nilai sekarang kewajiban imbalan pasti karena perubahan asumsi aktuarial dan penyesuaian atas pengalaman. Selanjutnya yaitu imbal hasil aset program adalah bunga dividen dan penghasilan lain yang berasal dari aset program, termasuk keuntungan atau kerugian aset program yang telah atau belum direalisasi, dikurangi biaya pengelolaan aset program dan pajak terutang dari program tersebut. Selain pajak yang termasuk dalam asumsi aktuarial yang digunakan untuk mengukur nilai sekarang kewajiban imbalan pasti. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian pertama yaitu saling hapus. Entitas melakukan saling hapus antara aset terkait dengan suatu program dengan liabilitas terkait dengan program lain jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk menggunakan surplus pada suatu program untuk menyelesaikan kewajiban program lain dan memiliki intensi untuk menyelesaikan kewajiban dengan dasar neto atau merealisasi surplus dalam suatu program dan menyelesaikan kewajiban program lain secara simultan. Selanjutnya yaitu perbedaan lancar dan tidak lancar. Sejumlah entitas membedakan aset lancar dari aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dari liabilitas jangka panjang. Pernyataan ini tidak menentukan apakah entitas membedakan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang timbul dari imbalan pekerja. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi yang menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan keuangan dan menjelaskan bagaimana program imbalan pasti berdampak terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas entitas di masa depan. Pengungkapan yang pertama yaitu karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait dengan program tersebut.
Entitas mengungkapkan informasi mengenai karakteristik program imbalan pasti, termasuk sifat dari imbalan yang diberikan oleh program, contohnya program imbalan pasti dengan gaji terkait atau program berbasis iuran dengan jaminan. Deskripsi kerangka peraturan di mana program beroperasi, sebagai contoh level persyaratan pendanaan minimum, dan setiap dampak dari kerangka peraturan terhadap program, seperti batas atas aset dan deskripsi tanggung jawab lain dari entitas atas, tata kelola program, sebagai contoh tanggung jawab wali amanat atau anggota dewan program. Yang kedua yaitu penjelasan angka dalam laporan keuangan. Entitas menyediakan rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir dari setiap pos berikut jika dapat diterapkan. Yang pertama yaitu liabilitas atau aset imbalan pasti yang menunjukkan rekonsiliasi terpisah untuk program aset, nilai sekarang kewajiban imbalan pasti, dampak batas atas aset. Nah, selanjutnya yaitu setiap hak penggantian. Entitas juga menjelaskan hubungan antara hak, penggantian, dan kewajiban. Yang ketiga yaitu jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Entitas mengungkapkan analisis sensitivitas untuk setiap asumsi aktuarial yang signifikan pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan bagaimana kewajiban imbalan pasti akan terpengaruh oleh perubahan asumsi aktuarial yang relevan yang kemungkinan besar terjadi pada tanggal tersebut. Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas serta perubahan periode sebelumnya terhadap metode dan asumsi yang digunakan dalam menyampaikan analisis sensitivitas dan alasan perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu program multi pemberi kerja. Jika entitas mencatat program sebagai imbalan pasti, entitas harus mengungkapkan yang pertama yaitu fakta bahwa program tersebut merupakan program imbalan pasti. Yang kedua yaitu alasan mengapa informasi yang memadai tidak tersedia untuk mencatat program tersebut secara penuh. Yang ketiga yaitu iuran yang diperkirakan untuk tahun pelaporan berikutnya. Yang keempat yaitu informasi mengenai defisit atau surplus yang dapat mempengaruhi iuran masa depan, termasuk dasar penentuan dan implikasi untuk entitas. Yang kelima yaitu indikasi tingkat partisipasi entitas dibandingkan peserta lain, seperti proporsi iuran entitas atau jumlah anggota aktif dan pensiunan. Yang kelima yaitu program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas sepengendali, perjanjian, dan kebijakan. Yang pertama yaitu mengungkapkan perjanjian kontraktual atau kebijakan tertulis yang mengatur pembebanan biaya imbalan pasti neto atau menyatakan bahwa tidak ada kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu menjelaskan kebijakan yang digunakan untuk menentukan iuran yang harusnya dibayar oleh entitas. Yang keenam yaitu persyaratan pengungkapan dalam PSAK lain. Sebagaimana yang disyaratkan oleh PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berrealisasi, entitas mengungkapkan informasi mengenai yang pertama yaitu transaksi pihak-pihak berrelasi dengan program imbalan pasca kerja, dan yang kedua yaitu imbalan pasca kerja untuk personil manajemen kunci. Sebagaimana yang disyaratkan oleh PSAK 57, provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, entitas mengungkapkan informasi mengenai liabilitas kontingensi yang timbul dari kewajiban imbalan pasca kerja. Ruang lingkup imbalan kerja yang selanjutnya yaitu imbalan kerja jangka panjang lain. Imbalan kerja jangka panjang lain adalah seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan pesangon. Imbalan kerja jangka panjang lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu cuti berbayar jangka panjang seperti cuti besar atau cuti sabatikal. Yang kedua yaitu penghargaan masa kerja atau jubili atau imbalan jasa jangka panjang lain. Yang ketiga yaitu imbalan cacat permanen. Yang keempat yaitu bagi laba dan bonus. Dan yang kelima yaitu remunerasi
tangguhan. Pengukuran imbalan kerja jangka panjang lain biasanya tidak bergantung pada tingkat ketidakpastian yang sama seperti halnya pengukuran imbalan pasca kerja. Untuk tujuan ini, pernyataan ini mensyaratkan metode akuntansi yang disederhanakan untuk imbalan kerja jangka panjang lain. Berbeda dengan akuntansi yang disyaratkan untuk imbalan pasca kerja, metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam menghasilkan komprehensif lain. Dan ruang lingkup imbalan kerja yang selanjutnya yaitu pesangon. Pesangon adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan pekerja sebagai akibat dari yang pertama yaitu keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia purna karya normal, atau keputusan pekerja menerima tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi perjanjian kerja. Bentuk imbalan kerja tidak menentukan apakah imbalan kerja disediakan dalam pertukaran atas jasa atau dalam pertukaran atas terminasi kontrak kerja. Pesangon biasanya merupakan pembayaran lamsam, tapi kadang-kadang juga meliputi yang pertama yaitu peningkatan imbalan pasca kerja, baik secara tidak langsung melalui program imbalan kerja atau secara langsung. Yang kedua yaitu gaji sampai akhir periode yang ditentukan jika pekerja tidak memberikan jasa lebih lanjut yang memberikan manfaat ekonomi bagi entitas. Indikator bahwa imbalan kerja disediakan dalam pertukaran atas jasa meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, imbalan tersebut bergantung pada jasa yang disediakan di masa depan, termasuk manfaat yang meningkatkan jika jasa lebih lanjut diberikan. Yang kedua yaitu imbalan diberikan sesuai dengan persyaratan program imbalan kerja. Pesangon tidak termasuk imbalan kerja yang dihasilkan dari terminasi kontrak kerja atas permintaan pekerja tanpa tawaran entitas atau sebagai akibat dari persyaratan purna karya wajib, karena merupakan imbalan pasca kerja. Beberapa entitas memberikan level imbalan yang lebih rendah untuk terminasi kontrak kerja atas permintaan pekerja. Secara substansi, imbalan pasca kerja daripada untuk terminasi kontrak kerja atas permintaan entitas. Perbedaan antara imbalan yang disediakan untuk terminasi kontrak kerja atas permintaan pekerja dan imbalan yang lebih lanjut disediakan atas permintaan entitas adalah pesangon. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.